Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumur Ahmadiyah. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 315023000095. Imam Al-Ghazali. Dalam dunia Islam, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai Jihadul Islam karena kontribusinya yang sangat luar biasa terhadap berbagai disiplin ilmu termasuk filsafat pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali memiliki nama asli Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir di Tus, Persia pada tahun 1058 Masehi. Al-Ghazali adalah seorang ulama, filsuf, sufi yang memiliki karya-karya yang sangat mempengaruhi dunia peradaban Islam hingga kini. Tujuan pendidikan dari Imam Al-Ghazali yaitu pertama, membentuk manusia sempurna yang mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Pendidikan menurut Al-Ghazali, pendidikan adalah sarana untuk menanamkan akhlak mulia dan juga menghilangkan sifat buruk. Selanjutnya, dua tujuan utama yang ditanamkan Imam Al-Ghazali dalam pendidikan Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu jiwa spiritual, dan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu material. Kurikulum pendidikan menurut Imam Al-Ghazali diklasifikasikan menjadi 4. Pertama, ilmu syariat, kedua, ilmu rasional, ketiga, ilmu terpuji, dan keempat, ilmu tercela. Ilmu syariat berasal dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan ilmu rasional diperoleh dari akal dan juga pengalaman, seperti ilmu kedokteran dan ilmu pertanian. Selanjutnya, ilmu terpuji, ilmu yang mendukung kesejahteraan manusia. Dan yang terakhir, ilmu tercela, ilmu yang bertentangan dengan akhlak dan juga agama, misalnya ilmu sihir dan juga sebagainya. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik di daerah tersebut. Jadi setiap pendidikan selalu menyesuaikan setiap zamannya dan juga menyesuaikan bagaimana daerah tersebut. Pendidikan akhlak dan juga tasawuf. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan akhlak, inti dari pendidikan Islam. Ia mengajarkan bahwa pendidikan harus menanamkan nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, kesabaran, dan juga tawakal. Imam Ghazali memiliki strategi dan juga metode pendidikan. Imam Ghazali percaya bahwa pendidikan harus mencakup aspek jasmani, akal, dan juga rohani. Imam Ghazali memiliki metode pembelajaran seperti menasihati, yaitu dengan mengingatkan pentingnya ilmu yang diamalkan. Yang kedua, kisah dan bercerita. Imam Ghazali menggunakan metode berkisah dalam menyampaikan ilmu-ilmunya, sehingga ilmu tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada para peserta didik. Dan yang ketiga, pembiasaan, melatih akhlak baik melalui praktik yang berulang. Imam Ghazali juga melakukan pembiasaan terhadap perilaku-perilaku baik agar perilaku tersebut tertanam dalam diri peserta didik. Dan yang keempat, uswah atau keteladanan. Guru menjadi teladan bagi siswa. Imam Ghazali memposisikan dirinya sebagai teladan yang dapat dicontoh dan ditiru, dan juga menjadi role model bagi para peserta didiknya. Yang terakhir, tardib dan juga tarhib, yaitu memotivasi melalui imbalan dan juga ancaman. Selanjutnya, kontribusi Imam Al-Ghazali dalam pendidikan Islam. Karya-karya beliau yang sangat fenomenal yaitu Ihya Ulumuddin. Buku ini menjadi panduan penting dalam memahami integrasi antara ilmu agama dan juga tasawuf. Selanjutnya, Tahafudz al-Falasifah, mengkritik filsafat yang bertentangan dengan kaidah Islam. Pembaruan sistem pendidikan. Imam Al-Ghazali menyusun kurikulum pendidikan yang menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu duniawi.
Warisan intelektual dari Imam Al-Ghazali yaitu dengan pemikirannya yang mempengaruhi banyak sekali institusi pendidikan Islam di dunia, termasuk madrasah Nizamiyah yang menjadi model sekolah Islam klasik. Selanjutnya, relevansi pemikiran Imam Al-Ghazali di era modern. Kita dapat mengambil pemikiran-pemikiran yang telah dicurahkan oleh Imam Al-Ghazali untuk diterapkan di pendidikan pada masa ini, yaitu dengan pendidikan karakter. Pentingnya pembentukan akhlak mulia di tengah krisis moral. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, penanaman karakter pada setiap peserta didik sangat diperlukan karena pembentukan karakter akan membangun suatu moral yang baik agar si siswa dapat mengarahkan dirinya ke jalan yang lebih baik. Selanjutnya, integrasi ilmu. Konsep Al-Ghazali tentang keseimbangan ilmu agama dan duniawi sangat relevan untuk pendidikan modern. Selanjutnya, spiritualitas dalam pendidikan. Menanamkan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi dalam membentuk generasi yang unggul. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam tidak hanya relevan di masanya, tetapi juga relevan pada zaman sekarang. Mari kita terus menggali hikmah dan juga warisan intelektual untuk membangun generasi yang berakhlak serta berilmu tinggi, serta memiliki moral, etika, serta adab yang baik. Selanjutnya, Ibnu Sina. Ibnu Sina yang dikenal di Barat sebagai Avicenna adalah salah satu cendekiawan besar dalam sejarah Islam. Ia bukan hanya seorang dokter, tapi juga seorang filsuf, ilmuwan, dan juga pendidik. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibn Abdullah Ibnu Sina. Ia lahir di Avicenna dengan Bukhara, sekarang menjadi Uzbekistan, pada tahun 980 Masehi. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran modern dan juga tokoh penting dalam filsafat pendidikan Islam. Pemikiran Ibnu Sina tentang filsafat pendidikan Islam dituangkan dalam tujuan-tujuan pendidikannya. Yang pertama, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik fisik, intelektual, maupun moral, untuk menciptakan insan yang kamil. Kedua, pendidikan diarahkan pada persiapan individu agar dapat hidup bermasyarakat dengan mengembangkan bakat dan juga keahliannya. Selanjutnya, konsep ilmu. Konsep ilmu harus dipelajari secara bertahap, mulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Ibnu Sina membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama, ilmu teoritis dan juga ilmu praktis. Ilmu teoritis seperti filsafat, matematika, dan juga ilmu alam. Yang kedua, ilmu praktis, yaitu etika, politik, dan juga seni. Pendidikan sebagai proses yang berkelanjutan. Ibnu Sina percaya bahwa pendidikan tidak berhenti hanya pada masa kanak-kanak, tetapi juga berlangsung hingga sepanjang hayat. Ibnu Sina membagi metode dan juga strategi dalam pembelajaran. Ia membaginya ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika usia 3-5 tahun, berfokus pada kebersihan, seni, olahraga, dan juga menyeimbangkan gerak tubuh dan aktivitas. Yang kedua, usia 6-14 tahun, pelajaran agama seperti membaca Al-Quran, syair, dan olahraga untuk melatih kognitif dan juga keahlian dasar. Dan yang terakhir, usia 14 tahun ke atas, yaitu masuk ke dalam penjurusan berdasarkan keahlian dengan pembagian ilmu teoritis seperti kedokteran, matematika, dan juga filsafat, dan juga ilmu praktis seperti akhlak, politik, dan juga pengolahan rumah tangga. Metode pembelajaran atau pengajaran sangat beragam. Beragam metode yang digunakan Ibnu Sina seperti talqin, hafalan, demonstrasi, pembiasaan, diskusi, magang, dan juga penugasan. Konsep reward dan juga punishment juga sudah diterapkan pada zaman ini. Pada zaman ini, siswa ditekankan untuk memiliki motivasi yang tinggi. Observasi dan juga praktek seperti belajar melalui pengalaman langsung. Dalam prakteknya seperti magang, dialog dan juga diskusi, membangun kemampuan berpikir yang kritis, pembiasaan moral,
yaitu penanaman kebiasaan baik sejak dini. Menurut Ibnu Sina, peran guru adalah teladan dan juga pembimbing moral, bukan hanya penyampai ilmu. Seorang guru harus memiliki akhlak yang mulia, cerdas, profesional, sopan, dan juga mampu mendidik secara intelektual serta spiritual. Pendidik tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membimbing keterampilan dan budi pekerti siswa. Kontribusi Ibnu Sina dalam dunia pendidikan Islam dituangkan dalam kitab-kitabnya. Di antaranya ada kitab Al-Syifa, karya ensiklopedis yang mencakup filsafat, logika, ilmu alam, dan juga metafisika. Yang kedua, Al-Qanun fi al-Tibb, buku kedokteran yang menjadi rujukan utama di Timur dan Barat selama berabad-abad. Konsep integrasi ilmu. Ibnu Sina menegaskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam menciptakan kerangka pendidikan yang holistik. Warisan pendidikan yang diberikan sebagai metode pendidikan yang diterapkan menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum di madrasah dan juga universitas Islam klasik. Pemikirannya juga mempengaruhi pendidikan di dunia barat pada masa Renaissance. Relevansi pemikiran Ibnu Sina di era modern seperti pendidikan berbasis sains dan juga moral, pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral, belajar sepanjang hayat. Konsep pendidikan yang berkelanjutan sangat relevan di era global interdisipliner, yaitu pemikiran Ibnu Sina tentang integrasi berbagai cabang ilmu memberikan inspirasi untuk membangun ilmu pengetahuan modern. Ibnu Sina adalah simbol kejayaan peradaban Islam yang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan agama dapat berjalan beriringan. Pemikirannya tentang pendidikan tidak hanya menginspirasi generasi muslim, tapi juga dunia secara keseluruhan. Mari kita mengambil inspirasi dari Ibnu Sina untuk terus belajar, berpikir, dan juga mengembangkan diri menuju kemajuan yang seimbang antara ilmu dan juga moral. Selanjutnya, Al-Farabi. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, pendidik yang memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat dan juga pendidikan Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Nasir Muhammad ibn Muhammad ibn Tarhan ibn Uzlaq Al-Farabi. Ia lahir pada tahun Nah, sepatnya apa? Ayam sambal hijau, ayam crispy, ayam rendang. Ayam apa? Ayam sambal hijau, ayam crispy, ayam rendang. Crispy. Yang crispy. Sudah. Yes. Orang yus tak cantik mau. Selanjutnya, Al-Farabi. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, pendidik muslim yang memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat dan juga pendidikan Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Nasir Muhammad ibn Muhammad ibn Tarhan ibn Uzlaq Al-Farabi. Ia lahir pada tahun 872 Masehi di Faro, sekarang menjadi Kazakhstan. Pemikiran Al-Farabi tentang filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Al-Farabi adalah melihat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu seperti manusia insan kamil. Kesempurnaan ini dicapai melalui integrasi pengetahuan teoritis dan pengamalan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ilmu menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu teoritis, dan yang kedua, ilmu praktis. Ilmu teoritis berfokus pada pengetahuan murni seperti matematika, fisika, dan juga metafisika. Yang kedua, ilmu praktis, fokus pada pengembangan etika, politik, dan juga seni. Pendidikan sebagai sarana menuju masyarakat yang maju dan ideal. Al-Farabi percaya bahwa pendidikan adalah instrumen untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan juga adil. Ia menggambarkan masyarakat ideal dalam bukunya Al-Madinah Al-Fadilah. Selanjutnya, strategi dan juga metode pendidikan Al-Farabi. Peran guru menurut Al-Farabi adalah pembimbing yang membantu siswa
memahami tujuan hidup mereka. Bukan sekedar menyampaikan ilmu, guru harus memiliki keahlian intelektual dan juga moral yang tinggi. Pentingnya kurikulum. Pendidikan harus mencakup berbagai disiplin ilmu untuk pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, termasuk ilmu agama, filsafat, dan juga seni. Metode pengajaran Al-Farabi dibagi menjadi 3. Yang pertama, dialog filosofis. Yang kedua, pendidikan bertahap. Dan yang ketiga, pembentukan karakter. Dialog filosofis mengasah kemampuan berpikir kritis melalui diskusi yang mendalam. Yang kedua, pendekatan bertahap. Ilmu harus diajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa melalui dari dasar menuju ilmu yang lebih kompleks. Pembentukan karakter. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai moral seperti keadilan, kebaikan, dan juga keberanian. Kontribusi Al-Farabi dalam pendidikan Islam dalam karya-karyanya seperti Al-Madinah Al-Fadilah. Dalam kitab ini mengurai konsep masyarakat ideal yang dipimpin oleh pimpinan filosof yang bijaksana. Yang kedua, Ihsa al-Ulum, yaitu klasifikasi ulama, mengklasifikasikan ilmu pengetahuan secara sistematis yang menjadikan rujukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Lalu bagaimana konsep masyarakat ideal menurut Al-Farabi? Al-Farabi menekankan pentingnya pendidikan untuk menciptakan pemimpin yang bijak dan juga masyarakat yang harmonis. Al-Farabi memiliki pengaruh global dalam pemikiran, pengaruh filsafat pendidikan di dunia Islam dan juga Barat, termasuk para filsafat seperti Ibnu Sina dan Thomas Aquinas. Selanjutnya, relevansi pemikiran Al-Farabi di era modern. Yang pertama, pendidik untuk masyarakat yang harmonis. Pemikiran Al-Farabi relevan dengan membangun masyarakat yang adil dan inklusif di era modern. Pentingnya integrasi ilmu. Konsep Al-Farabi tentang integritas ilmu agama dan ilmu duniawi memberikan inspirasi dan juga untuk diimplementasikan dalam pendidikan yang secara holistik. Pemimpin yang berkarakter. Pemikiran yang mengajarkan bahwa pemimpin harus memiliki intelektual dan juga moral yang tinggi yang sangat relevan dan dibutuhkan di dunia saat ini. Al-Farabi adalah sosok cendekiawan yang memberikan kita pelajaran tentang pentingnya pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dan membangun masyarakat yang ideal. Pemikirannya menjadi warisan tak ternilai dalam dunia Islam dan juga global. Mari kita menjadikan pemikiran Al-Farabi sebagai inspirasi untuk membangun pendidikan yang lebih baik dan mengintegrasikan ilmu, akhlak, dan juga spiritualitas. Selanjutnya, Al-Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pendiri ilmu sosiologi dan histografi. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa pemikirannya tentang pendidikan juga sangat relevan hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun. Dia lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi dan dikenal luas melalui karyanya yang fenomenal, yaitu Muqaddimah. Pemikiran Ibnu Khaldun dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah yang pertama, membangun potensi manusia secara menyeluruh. Baik dalam jasa. Selanjutnya, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pendiri ilmu sosiologi dan juga histografi modern. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa pemikirannya tentang pendidikan juga sangat relevan hingga saat ini. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman ibn Muhammad ibn Khaldun. Ia lahir di Tunisia pada tahun 1332 Masehi dan dikenal luas melalui karyanya, yaitu Al-Muqaddimah. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat pendidikan Islam memiliki tujuan seperti pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, baik dalam aspek intelektual, spiritual, dan juga moral, membentuk individu yang berkontribusi pada masyarakat, dan juga memahami fenomena sosial untuk membangun peradaban yang lebih baik. Menurut Ibnu Khaldun, pentingnya pendidikan untuk peradaban
dalam buku Mukadimah ini menegaskan bahwa pendidikan adalah pilar utama dalam membangun dan mempertahankan sebuah peradaban. Konsep ilmu menurut Ibnu Khaldun dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu nakliyah, ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan juga fikih. Kedua, ilmu akliyah, ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, matematika, dan ilmu alam. Ibnu Khaldun membagi strategi dan juga metode pendidikan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan dasar, yaitu mempelajari dasar-dasar ilmu seperti bahasa dan juga agama. Yang kedua, tahapan menengah, yaitu memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tahapan lanjutan, mengetahui keahlian khusus seperti sesuai dengan potensi dan juga minat individu. Metode pengajaran yang diterapkan Ibnu Khaldun ada tiga. Yang pertama, pengulangan. Pentingnya mengulang materi agar siswa benar-benar memahaminya. Yang kedua, pemahaman bertahap. Materi harus diajarkan secara bertahap melalui dari yang sederhana hingga yang rumit. Yang ketiga, praktik langsung. Menghubungkan teori dan juga praktik untuk mengasah keterampilan siswa. Menurut Ibnu Khaldun, peran guru tidak hanya untuk mentransfer ilmu, tapi juga menjadi panutan moral bagi siswa. Kontribusi Ibnu Khaldun dalam karyanya tadi seperti Mukadimah. Buku ini membahas tentang aspek pendidikan termasuk metode belajar, pentingnya lingkungan dan pendidikan, dan hubungan antara ilmu pengetahuan dan juga peradaban. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun di era modern, yaitu pendidikan yang berbasis konteks sosial. Pemikiran relevan untuk menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, keseimbangan ilmu nakli dan juga akli. Dan yang ketiga, pembelajaran yang berkelanjutan. Ibnu Khaldun mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembangunan peradaban yang kuat. Pemikirannya menjadi warisan yang berharga bagi dunia pendidikan Islam dan juga global. Keempat tokoh besar tadi seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan juga Ibnu Khaldun memberikan landasan penting bagi filsafat pendidikan Islam. Mereka bersepakat bahwa pendidikan harus mengintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu duniawi, membentuk individu yang bermoral, cerdas, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidikan menurut mereka bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun peradaban yang harmonis dan juga ideal. Melalui pemikiran para tokoh ini, kita belajar bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun individu yang bermanfaat dan masyarakat yang berkualitas. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dan juga pemikiran mereka untuk menciptakan pendidikan yang lebih cerah. Terima kasih telah menyimak. Mari kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai jalan dan cara untuk mencapai kemajuan pendidikan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.